Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya apa? Dasar yang menjadi pijakan orang-orang ahlul kalam atau orang-orang ahli bid'ah dari kalangan ahlul kalam menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan akal. Berdasarkan akal. Sehingga mereka punya kaidah dasar dan mereka terbagi menjadi dua golongan. Yang mengatakan bahwasanya siapa yang tidak memahami dalil a'rad maka imannya tidak sah alias kafir. Ini golongan ahlul kalam yang pertama. Yang kedua ini orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya siapa yang tidak memahami dalil a'rad, yaitu apa? Dalil akal, maksudnya ilmu kalam, teologi dalam memahami ketuhanan. Maka imannya sah tapi dia berdosa. Baik ya. Sehingga mereka menjadikan akal itu sebagai sebuah pijakan dalam apa? Dalam menafikan ataupun menetapkan satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat yang sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah. Sifat dzatiyah yang menempel pada zat Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah, yaitu berupa perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala seperti menciptakan. Ya. Dikatakan ikhtiyariyah karena dia terikat dengan kehendak. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita harus tahu dulu. Jadi orang-orang ahlul kalam ataupun ahli bid'ah dari kalangan ahlul kalam seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ataupun dengan cabang-cabangnya, mereka dasar pijakan untuk menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan akal. Sehingga mereka menjadikan syarat keimanan tadi itu adalah memahami dalilul a'rad, yaitu apa? Dalil akal, ilmu kalam terkait dengan teologi, memahami ketuhanan. Kalau orang tidak memahaminya maka dia imannya tidak sah alias kafir. Golongan yang kedua mengatakan apa? Dia imannya sah tapi dia berdosa. Imannya sah tapi berdosa. Semua ini tidak berdasarkan dalil. Semua ini berdasarkan akal yang melahirkan akal-akalan lagi. Allah bisa. Kaidah-kaidahmu yang mereka buat ini semua dilahirkan oleh akal. Paham ya? Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membantah mereka kita harus tahu cara kerja akal. Cara kerja akal itu bagaimana? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cara kerjanya akal itu hanya dengan mengelola data yang dimiliki oleh akal tersebut. Karena akal ini dia adalah mesin pengelola data. Makanya antum itu hayawanun natik ya. Filsafat ya, orang-orang filsafat, filosofi filsafat Yunani kuno mengatakan manusia itu al-hayawanun natiq. Natiq itu maksudnya berpikir. Makhluk hidup yang berpikir. Ya. Allahu a'lam bishawab. Natiq itu bukan berbicara. Ya. Maka ilmu mantik itu bukan ilmu untuk melatih kecakapan berbicara, bukan, tapi kecakapan dalam berpikir, mantik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akal itu cara kerjanya adalah untuk mengelola data yang dimiliki oleh akal tersebut. Kalau tidak ada data, dia tidak bisa mengelola, dia tidak bisa bekerja, karena dia adalah mesin pengelola data. Jadi akal itu dia akan bekerja sesuai dengan data yang dia miliki, baik dengan cara kias yang kita ketahui dengan kias kiasul aulawi atau kias tamthili ataupun kias syumuli ataupun yang lainnya.
Maka akal ini jika kalau tidak ada data, akal itu tidak bisa bekerja. Ketika tidak ada data, maka akal akan buntu. Betul apa tak betul? Sekarang begini, ada soal. Ini sebagai sebuah gambaran contoh. Ada soal. Yang soal itu menanyakan sesuatu yang tidak pernah antum pelajari dan tidak pernah masuk ke dalam datanya tidak pernah masuk ke dalam pikiran antum, akal antum. Ketika ditanyakan kepada antum, antum bisa mengelolanya apa enggak? Bisa mengelolanya apa enggak? Hah? Contoh yang paling mudah, 1 miliar dikali 1 triliun sama dengan berapa? Buntu apa enggak kita? Buntu apa enggak? Buntu. Apa sebab? Karena tidak memiliki data. Faham ya kawan? Kita tidak memiliki data. Ini sebagai sebuah contoh yang sederhana. Bahwasanya akal itu dia akan bekerja ketika ada data. Ketika tidak ada data maka dia tidak bisa bekerja, alias dia buntu. Ya. Sebagai contoh, mari kita lihat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan istiwa itu terbagi menjadi 2. Jadi istiwa di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan menjadi 2. Saya hapus ya. Istiwa dalam Al-Quran itu disebutkan. Jadi istiwa itu ada 2 jenis dalam Al-Quran. Istiwa yang pertama istiwanya Allah di atas arsy. Yang kedua, istiwanya makhluk di atas makhluk. Jadi ada 2 penyebutan terkait dengan istiwa di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Yang kedua adalah istiwanya makhluk di atas makhluk. Baik. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ke-13. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-15, litastawu ala zuhurihi, agar kamu duduk di atas punggung hewan tunggangan. Agar kamu duduk di atas punggung hewan tunggangan. Baik, saya mau tanya antum. Kamu di sini siapa? Manusia ya? Manusia antum tahu enggak bentuknya bagaimana? Tahu enggak antum bentuknya bagaimana? Hakikatnya dapat diketahui apa enggak? Dapat ya, dapat diketahui. Kita sudah bayangkan tuh. Kenapa? Karena ada data. Akal kita bisa memikirkan hal itu. Kenapa? Karena ada data. Kalian di sini adalah manusia. Manusia bagaimana? Kita sudah bisa memikirkan. Karena ada data di dalam pikiran kita, manusia itu ada hidung, ada mata, ada telinga, ya kan? Atau seperti kita lah. Ala zuhurihi, di atas punggung hewan, kita bisa membayangkan apa enggak? Hewan. Kita bisa memikirkan hewan itu apa enggak? Bisa ya?
Kita bisa mengetahui hakikat daripada hewan itu, bisa. Tunggangan, hewan tunggangan. Kuda, onta, keledai. Bisa ya? Bisa kita pikirkan ya? Bisa. Apa sebab? Karena akal kita memiliki data tentang hewan, baik kuda atau onta ataupun yang lainnya. Baik, bisa kita ketahui. Jadi kita bisa nampak jelas meskipun kita tidak pernah melakukannya, tapi kita sudah bisa mengolah di dalam akal pikiran kita dan bisa mengetahui orang naik kuda itu seperti ini, duduk di atas kuda itu seperti ini, duduk di atas onta itu seperti ini. Jadi kita sudah bisa memikirkan hal itu. Apa sebab? Karena kita punya data yang tersave di dalam otak kita terkait dengan hakikat daripada apa yang Allah sebutkan, listastawu ala zuhurihi, agar kalian duduk di atas punggung hewan tunggangan. Baik ya? Paham? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah bisa dapat membayangkan kaifiyah ataupun hakikatnya ya. Manusia duduk di atas kuda atau hewan tunggangan, sudah bisa kita bayangkan itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun, kalau yang tadi Zukhruf, surat Az-Zukhruf. Tadi adalah surat apa? Az-Zukhruf. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-13 ya. Ayat 13. Kemudian yang kedua, Al-Mu'minun. Ayat ke-28. Al-Mu'minun ayat 20. Al-Mu'minun ayat 28. Baik. Ini contoh terkait dengan istiwanya makhluk di atas makhluk. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua istiwa ya. Istiwanya Allah di atas arsy. Yang kedua adalah istiwanya makhluk di atas makhluk. Baik. Ayat yang kedua yaitu apa? Al-Mu'minun ayat yang ke-28 yaitu apa? Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillah. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu wahai Nuh telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji hanya milik Allah yang menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Baik. Berarti idza stawaita anta, Nuh beristiwa di atas kapal, berarti Nuh duduk di atas kapal atau Nuh berada di atas kapal bersama orang-orang yang mengikutinya. Paham? Nah, saya mau tanya kepada antum, yang berada di atas kapal siapa? Nuh. Nabi Nuh manusia seperti kita. Kenapa antum bisa mengatakan seperti itu? Karena antum punya data. Akal kita punya data, maka dia bisa bekerja dan mengetahui hakikat, kaifiyah daripada sesuatu. Faham ya ikhwan? Akal kita punya data sehingga dia mengelola data yang tersebut untuk mengetahui hakikat, kaifiyah ataupun hakikat daripada apa yang Allah sebutkan ini. Kapal, antum punya data tentang kapal apa enggak? Apalagi Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Papan dan pasak, kapal yang sederhana. Berarti kapal yang terbuat dari kayu ya, dan terbuat dari pasak, yaitu paku ya. Kita udah bisa bayangkan apa enggak? Antum punya data tentang paku? Baik, pasak dari kayu. Baik ya. Antum punya data tentang kapal yang terbuat dari kayu?
Ya, kita sudah bisa bayangkan. Oh iya. Sehingga kita bisa mengetahui hakikat bagaimana Nabi Nuh di atas kapal, duduk, berdiri ataupun berjalan. Paham tuh? Sebagaimana kita kalau naik kapal. Paham tuh ya? Kita bisa mengelola ini dan kita bisa mengetahui hakikat daripada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait istiwanya makhluk di atas makhluk, yaitu Nuh berada di atas kapal dengan orang-orang bersamanya, atau orang yang berduduk di atas tunggangan, itu disebabkan karena adanya kesamaan data di dalam akal kita dengan apa yang Allah kabarkan, sehingga kita bisa mengetahui hakikat daripada sesuatu tersebut. Paham tuh ya? Ini bisa antum. Nah, ayat yang ketiga, ketika Allah mengabarkan tentang kapalnya Nabi Nuh di atas gunung, berhenti di atas gunung, wastawat 'alal judi, dan kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi, di dalam surat Hud ayat 44. Dalam surat Hud ayat 44. Antum bisa bayangkan enggak kapal berhenti di atas bukit? Setelah air kering kapal berhenti di atas bukit? Bisa. Kenapa? Karena kita bisa tahu bukit bagaimana. Kita punya data, kesamaan data. Kapal bagaimana? Kalau air surut bagaimana? Ya, antum sudah pernah lihat air surut kan? Kalau setelah banjir kan? Baik. Apalagi contoh seperti antum bisa nonton di dalam berita, ada berita di tsunami Aceh bahwa kapal sampai ke daratan. Lalu sekarang dia berhenti pas di atas rumah orang. Jadi sekarang dia jadi museum. Tsunami kan ada di Aceh. Coba bayangkan air surut lalu dia berada di atas rumah. Kita sudah punya kesamaan data di situ. Kapal itu bagaimana? Ya kan? Air surut itu bagaimana? Terus apa? Dia berlabuh, dia turun di atas bukit. Kayak itu ya, ikhwan. Kita bisa mengetahui kenapa? Karena ada kesamaan data yang kita miliki dalam otak. Kita punya data, ada informasi baik daripada ya kita melihat secara langsung atau mendapatkan informasi ya dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hal ini semua bisa kita ketahui berdasarkan data yang ada dalam pikiran kita ya, atau yang ada dalam akal kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Misal juga contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fat ayat 29. Ketika Allah berfirman apa? Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi. Ketika Allah berfirman, dan sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar tegak lurus di atas batangnya. Fastawa ala suqihi, tegak lurus di atas batangnya. Baik. Antum sudah bisa membayangkan enggak? Ada benih, antum tanam, lalu dia tumbuh, lalu benih itu tumbuh, jadi batangnya semakin keras, semakin besar, lalu ada ranting dan sebagainya, ada buah dan sebagainya. Antum sudah bisa punya data apa enggak? Itu kenapa bisa kita ketahui hakikat daripada apa yang Allah sebutkan istiwa makhluk di atas makhluk ini? Karena kita punya data dan bisa diakali, sehingga akal kita tidak buntu. Kenapa? Apa sebab? Karena kita punya data. Informasi yang masuk itu bukan perkara yang gaib. Informasi yang masuk ke dalam akal kita itu dia memiliki kesamaan dengan data yang pernah kita dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Semua ayat-ayat ini bisa kita pahami hakikatnya. Bisa enggak? Bisa ya? Enggak mungkin antum enggak bisa. Ya? Apa sebab? Karena kita bisa membayangkan kaifiyah daripada zat-zat tersebut. Manusia, kapal, kayu, pohon, benih tadi, gitu kan?
Semua bisa kita bayangkan. Karena ada di sekitar kita. Kita punya data, informasi sudah masuk dalam pikiran kita, akal kita. Sehingga kita bisa mengetahui hakikat daripada semua itu. Meskipun kita tidak tahu tuh wajah Nabi Nuh itu bagaimana, kan? Atau orang-orang yang mengikutinya itu bagaimana, kita tidak tahu. Tapi mereka manusia, berarti punya kesamaan data seperti kita. Baik ya. Maka para ikhwah, karenanya kata para ulama, al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Pembahasan seputar sifat merupakan anak cabang daripada pembahasan terkait dengan sifat merupakan anak cabang daripada pembahasan terkait zat Allah. Ketika kita memiliki data, maka kita bisa membayangkan dengan analogi-analogi atau kias. Kita bisa membayangkan. Paham ya, ikhwan? Namun ketika kita berbicara tentang sifat Allah, kira-kira kita bisa menganalogikan apa enggak? Kita punya data tentang zat Allah itu bagaimana apa enggak? Saya tanya antum. Antum punya data tentang zat Allah? Tidak bisa. Bisa apa enggak? Kita sekarang pertanyaannya, kalau makhluk tadi Allah sebutkan tentang istiwanya makhluk di atas makhluk, kita punya data semua. Antum sudah bisa analogikan semua. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika kita berbicara tentang istiwanya Allah di atas arsy, kira-kira kita punya data tentang zat Allah apa enggak? Jangan boro-boro kita menafikan sifat Allah. Kalau kita mau menafikan sifat Allah, kita harus tahu tentang zat Allah dulu. Antum mau mengetahui kaifiat tentang sifat, hakikat tentang sifat, antum harus tahu tentang kaifiat tentang zat dulu. Kenapa? Karena pembicaraan tentang sifat itu cabang daripada pembicaraan terkait zat. Berarti kalau kita ingin mengetahui hakikat daripada sifat Allah, kita harus tahu hakikat zat Allah dulu. Kira-kira di otak kita ada data terkait dengan zat Allah apa enggak? Bentuk zat Allah bagaimana kita tahu apa enggak? Nah, kalau hakikat dan kaifiat zat Allah tidak bisa kita ketahui, maka sifat Allah juga seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan apa? Kita menetapkan sifat bagi Allah, tapi kaifiat dan hakikatnya kita tidak ketahui. Kita ketahui tentang apa, afwan? Kita ketahui tentang makna daripada sifat Allah, tapi kita tidak bisa mengetahui hakikat dan kaifiat daripada sifat Allah. Sama seperti apa? Kita menetapkan Allah memiliki zat, tapi kaifiat dan hakikat Allah kita tidak tahu. Itu ya ikhwan? Sampai sini bisa antum paham. Kenapa kita tidak bisa mengetahui terkait dengan zat Allah? Karena kita tidak punya data di dalam akal kita. Makanya akal itu memiliki keterbatasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, innalil aqli haddan yantahi ilaihi, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya akal itu dia memiliki batasan, dia akan berhenti padanya, artinya buntu. Kalau tak ada data maka dia akan buntu. Sebagaimana kalau kita sudah berbicara tentang apa? Tentang apa? Sifat Allah atau zat Allah, kita tidak punya data tentang zat Allah kan? Maka buntu akal kita. Sehingga tidak layak dan tidak cocok kemudian kita menganalogikan sifat Allah, istiwanya Allah kepada istiwanya makhluk. Kenapa? Apa sebab? Kalau makhluk kita punya data, jelas kita tahu kaifiahnya bagaimana. Menganalogikan sesuatu yang kita tidak tahu kepada sesuatu yang kita ketahui kan salah ya. Rancu ya. Dungu ya, bodoh. Bodoh apa enggak? Bodoh ya. Kita tidak mengetahui sesuatu, lalu kita menganalogikan sesuatu itu kepada sesuatu yang kita ketahui. Ini tidak pas, tidak tepat. Apalagi ini terkait dengan sifat Allah, zat Allah. Nah, ini dosa. Allahu a'lam. Ini saya bawa antum pelan-pelan. Kenapa? Agar supaya antum bisa memahami kerancuan daripada
penolakan orang-orang ahlul kalam terhadap sifat, sekaligus bantahan terhadap mereka. Baik ya. Jadi kalau mereka membawa ayat-ayat tentang istiwa makhluk, kita tuh sudah bisa memahami. Kalau itu kan kita punya data, akal, bisa di dalam akal kita ada datanya, sehingga kita bisa menganalogikan dan bisa mengetahui hakikat kaifiyah daripada istiwanya makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau istiwanya Allah, kira-kira kita punya data tentang zat Allah apa enggak? Enggak ada ya. Berarti istiwanya Allah juga kita tidak bisa mengetahui. Boro-boro kita berbicara tentang Allah, sekarang berbicara tentang arsy saja, kita tahu enggak? Kita punya data apa enggak tentang arsy? Arsy modelnya bagaimana? Padat atau enggak? Ada tanah atau apa enggak? Gitu. Saya ada mau tanya antum, arsy, antum punya data terkait dengan arsy apa enggak? Modelnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Enggak bisa ya? Lalu kita menganalogikan kepada sesuatu yang sudah kita ketahui itu tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Arsy, jangan kita boro-boro membicarakan tentang kaifiyah istiwanya Allah di atas arsy. Cukup arsy saja. Arsy itu makhluk apa? Semua yakini makhluk. Makhluk kan? Selain daripada Allah semua makhluk. Kaifiyahnya bagaimana? Kaifiyahnya bagaimana? Jangan disamakan dengan apa singgasana Ratu Balkis. Ya? Jangan samakan dengan singgasana para raja. Jangan samakan. Tidak sama. Ujungnya sampai kemana, luasnya berapa, gitu kan? Antum tahu apa dah? Nggak tahu kita. Makanya apa? Boro-boro kita mencari hakikat dan kaifiyah tentang zat dan sifat Allah. Tentang makhluk saja, arsy saja kita tidak tahu. Nah ini keblinger-nya orang-orang ahlul kalam. Mereka mengkiaskan sifat Allah kepada makhluk. Misal contoh seperti wajah. Kemudian mereka menganalogikan dengan wajah makhluk. Dianalogikan kepada wajah makhluk. Kalau wajah makhluk kita bisa, kita bilang cicak, wajah cicak, kita sudah bisa bayangkan. Faham tuh? Kita sudah bisa bayangkan, oh wajah makhluk itu seperti ini. Baik. Kalau kita bilang wajah manusia, antum sudah bisa bayangkan apa enggak? Wajah manusia bisa. Wajah kuda, antum sudah bisa bayangkan wajah kuda. Kita memiliki data ya. Wajah bakteri bagaimana? Kalau antum tak pakai mikroskop enggak bisa. Paham? Baik ya, itu kita punya keterbatasan. Ada yang lebih kecil lagi, atom. Gimana bentuknya? Lebih kecil lagi daripada itu ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini itu. Ya ikhwani rahimani, ketika kita tidak memiliki data tentang wajah, ketika kita bicara tentang wajah makhluk, maka kita tahu. Sekarang tentang wajah Allah, kira-kira kita punya data tentang itu apa enggak? Enggak ada. Maka menganalogikan wajah Allah kepada wajah makhluk tidak tepat. Bahkan kata para ulama, kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang mentaktil sifat bagi Allah, maka pasti dia menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Kenapa? Tadi dia menganalogikan sifat Allah kepada sifat makhluk, wajah Allah kepada wajah makhluk. Padahal dia tidak tahu hakikat daripada wajah Allah itu bagaimana. Lalu dianalogikan dengan apa? Manusia. Oh, wajah Allah berarti Allah punya hidung, Allah punya mata. Loh, emang semua hewan yang memiliki wajah lalu wajah itu sama? Ada hidung, ada mata. Coba wajah cacing bagaimana? Sama apa enggak? Antara makhluk satu dengan makhluk yang lain saja berbeda. Maka kalau mau menganalogikan Allah dengan makhluk, itu tidak tepat. Antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain saja wajahnya berbeda. Jangan disamakan. Kalau Allah punya wajah berarti Allah punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga. Subhanallah, Maha suci Allah. Dianalogikan dengan makhluk. Baik ya. Afwan, tadi ada sedikit meluruskan. Jadi kalau kita menetapkan, misal kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, ya,
Kalau Allah menetapkan Allah punya pendengaran, kita tetapkan. Allah punya penglihatan, kita tetapkan. Tapi bentuknya, hakikatnya kita samakan dengan makhluk itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Maha Mulia. Zat Allah Maha Mulia apa enggak? Maha Agung apa enggak? Sama dengan makhluk apa enggak? Tidak sama. Ya kan? Tidak sama ya? Berarti sifat Allah juga tidak sama. Sifat Allah Maha Agung. Wallahu a'lam. Sampai sini bisa antum pahami, ikhwan? Ini ana pelan-pelan. Ada pertanyaan apa enggak? Ada pertanyaan apa enggak? Ini pelajaran yang paling susah. Memahami kaidah-kaidah tentang sifat ini. Tapi ana pelan-pelan. Jadi antum sudah pahami cara kerja akal ya? Cara kerja akal itu kalau ada data maka dia akan bekerja. Tidak ada data maka dia akan buntu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang apa? Istiwanya itu, istiwa ada dua. Memahami tentang cara kerja akal itu Allah sebutkan ada istiwa itu ada dua. Ada istiwa makhluk di atas makhluk, Allah di atas arsy. Kalau makhluk di atas makhluk yang kita sudah bacakan, kita bisa menganalogikan dan bisa mengkiaskan. Kita bisa mengetahui hakikatnya. Kenapa? Karena kita punya data. Akal kita memiliki data. Sekarang istiwanya Allah di atas arsy tidak boleh kita analogikan, disebabkan karena apa? Karena kita tidak memiliki data tentang zat Allah. Boro-boro kita berbicara tentang zat Allah dan sifat Allah. Makhluk yang namanya arsy saja kita tidak mengetahui tentang kaifiyah dan hakikatnya itu bagaimana. Dalam bentuk air kah, dalam bentuk awan kah, dalam bentuk tanah kah, antum tahu apa enggak? Antum pernah lihat ukurannya bagaimana, lebarnya bagaimana, luasnya bagaimana, ujungnya sebelah mana? Ada antum tahu apa enggak? Enggak tahu kita. Maka kalau kita mau menganalogikan, daripada boro-boro menganalogikan Allah dengan makhluk dengan makhluk saja tidak sampai. Fahim? Kenapa? Disebabkan karena kita tidak punya data. Fahim? Sampai sini ya, antum bisa pahami, ikhwan? Nah, maka ini kerancuan berpikirnya orang-orang ahlul kalam. Itu orang-orang yang menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalilul a'rad atau dalil akal, teologi. Ya, dalam memahami Tuhan berdasarkan akal. Nah ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Coba, sekarang Anda memberikan sebuah contoh yang sederhana. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang hati malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Saba ayat 23. Surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Ketika Allah berfirman apa? Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka ini hati siapa? Hati malaikat. Hati malaikat. Kita mengkiaskan kalau bicara tentang hati, tepat enggak kita mengkiaskan hati malaikat dengan hati manusia? Tepat apa enggak? Enggak tepat. Enggak tepat. Hati manusia kita sudah bisa tahu. Antum bicara tentang hati manusia berarti hati manusia. Oh ya, hati manusia. Ada darah, ada kolesterol, ada asam urat gitu kan. Betul apa tak betul? Betul ya? Baik. Sekarang hati malaikat bagaimana? Kaifiyah dan hakikatnya kita ketahui apa enggak? Tidak bisa kemudian kita kiaskan kepada hati manusia. Ini antara makhluk dengan makhluk. Menganalogikan dia kepada hati manusia tidak tepat. Mengkiaskan dia kepada hati manusia tidak tepat. Sekarang, manusia tercipta dari apa? Tanah. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Nah, sekarang bagaimana hatinya malaikat? Kaifiyahnya kita tidak bisa ketahui. Kenapa? Karena tidak ada data. Faham? Penamaan boleh sama tapi hakikat berbeda. Maka seperti itu juga harus kita bawa kepada sifat bagi Allah. Misal Allah punya sifat, penamaannya sama tapi hakikatnya dan kaifiyahnya berbeda. Antara makhluk dengan makhluk saja kita tidak tahu. Sekarang ana berikan sebuah contoh. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan juga tentang kecantikan bidadari syurga. Allah sebutkan seperti ini. Kullu wahidatin minhumma yura mukhu saqiha min wara'i lahmiha minal husni.
Allah berfirman apa? Afwan, bukan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi mengabarkan bahwasanya bidadari surga itu saking cantiknya sampai terlihat sumsum tulang betisnya dari balik dagingnya. Coba sekarang antum menganalogikan. Ada wanita, sumsum tulangnya kelihatan. Antum akan bayangkan dan menganalogikan ke siapa? Gendruwo. Betul ya kawan? Gendruwo apa enggak? Antum takut apa enggak? Kalau antum ada lihat wanita, lalu sumsumnya kelihatan semua dari balik kulitnya. Baik, kita mau menganalogikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ini contoh makhluk dengan makhluk saja, maka akan sulit. Apa sebab? Karena akal kita itu memiliki keterbatasan. Akal kita akan bekerja ketika ada data. Kalau tidak ada data, maka tidak akan bekerja. Ketika kita menganalogikan sesuatu kepada sesuatu yang tidak kepada sesuatu yang tidak ada datanya, kepada sesuatu yang kita tahu datanya, ini sesuatu yang tidak akan menyingkap atau bahkan keblinger, ya, daripada hakikat tentang sesuatu. Coba sekarang gitu ya, kita bayang, coba antum menganalogikan bidadari, kok bidadari, terus sumsum tulangnya kelihatan, seperti apa? Kaca, gitu ya. Mungkin kaca kelihatan, dagingnya itu seperti kaca mungkin ya. Jadi kelihatan rangka tulangnya, aduh, serem jadinya ya. Serem apa enggak? Serem karena kita punya data tentang yang aneh-aneh seperti itu adalah genderuwo, setan, gitu kan, dan sebagainya. Fahim? Yang rangkanya berjalan sendiri kelihatan. Fahim ya kawan? Karena kita punya data hal yang seperti itu. Maka ini antara makhluk dengan makhluk saja, kita keblinger. Apalagi kita kemudian menganalogikan sifat Allah kepada makhluk, maka tidak tepat. Fahim ya kawan? Nah ini keblingernya orang-orang apa? Ahlul kalam, ahlul ahwa, ahli bid'ah dalam memahami terkait dengan dalam menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan data makhluk untuk menilai tentang sifat Allah atau untuk menganalogikan sifat Allah. Ya, ini sebuah kerancuan dan kebodohan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini bisa antum pahami ya, ikhwan? Anda santai-santai aja ya. Ini sebuah contoh ya. Contoh terkait dalam kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga antum doakan. Ini ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini Anda ambil daripada qawaid fi asma was sifat yang ditulis oleh Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullah taala. Baik ya. Agak susah juga ya. Susah juga ya. Susah enggak tuh memahami? Enggak ya? Enggak ya? Anda jelaskan pelan ya, mudah ya. Baik, antum hafal kaidah. Kaidahnya apa? Al-kalamu fi fi sifat far'un 'anil kalami fid dzat. Berbicara tentang sifat Allah itu cabang daripada berbicara tentang zat Allah. Berarti kalau zat Allah maha mulia, sifat Allah juga maha mulia. Orang ahlul kalam itu menetapkan zat Allah maha mulia, maha agung, maha kekal abadi. Berarti sifat Allah juga seperti itu. Paham ya kawan? Paham enggak? Yang antum bilang, tapi antum udah paham gitu kan. Baik ya kawan. Kemudian kaidah yang sudah kita pelajari juga yaitu apa? Nuthbitu. Ya, nuthbitu apa? Kita menetapkan apa? Nuthbitu ma athbatahu Allahu wa ma athbatahu rasuluhu, ya, min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamthilin wala takyifin wala ta'tilin. Kita menetapkan satu sifat bagi Allah dengan apa yang Allah sudah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an, juga apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits-haditsnya, tanpa ada tahrif. Tahrif itu menyelewengkan makna daripada makna yang sebenarnya, sebagaimana orang Mu'tazilah mengatakan apa? Orang Mu'tazilah mengatakan istiwa bermakna istaula, menguasai. Ini contoh.
wala ta'wilin. Ta'wil itu apa? Menafsirkan dengan tafsir yang batil, yang menyimpang, ya. Wala tamthilin, yaitu tamthil itu menyerupakan atau menganalogikan Allah dengan makhluk, ya. Wala takyifin, takyifin itu tidak menanyakan bagaimana ataupun kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, dan tidak mengingkarinya. Allahu a'lam bishawab. Ini kaidah yang pertama, insyaallah belum selesai. Nanti ada bantahan-bantahan yang mungkin kita harus pelajari terkait membantah orang-orang ahlul kalam. Wallahu a'lam bishawab pada kaidah ini. Baik ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada enggak? Silakan. Kalau yang mau bertanya silakan. Terkait dengan materi dulu, kalau tidak ada maka bebas di luar materi. Baik.